Kompas kembali bersama saya Francisco Donasiano. Kasus baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat mencapai langkah maju. Mulai ditetapkannya Barada Eliezer sebagai tersangka, diperiksanya Irjen Verdi Sambo hingga pencopotan 3 jenderal polisi serta perwira menengah yang dianggap tidak profesional menyidik kasus itu. Bagaimana Istana memantau kasus tewasnya Brigadir Yosua? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Tim khusus dan Komnas HAM masing-masing mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan 3 kali Presiden Jokowi mewanti-wanti Polri mengungkap tuntas kasus polisi tembak polisi. Dan bagaimana Istana memantau perkara itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Kamis lalu jadi pertama kali mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo muncul di depan publik sejak kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo. Artinya hingga saat ini sudah 4 kali Irjen Verdi Sambo diperiksa. Sambo ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Yosua. Bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Buntut pemeriksaan anggota Polri, Kapolri pun memutasi besar-besaran anggotanya. 10 perwira dari perwira tinggi hingga menengah masuk daftar mutasi. Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri, dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan markas atau Patianma. Jabatannya diganti Irjen Syahardiantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabareskrim. Mutasi juga dilakukan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Beni Ali yang menjadi Patianma. Sementara Brigjen Anggoro Soekartono menjadi Karopaminal Propam Polri. Sejumlah personel dari tingkat Polda dan Polres juga dimutasi. Menurut Kapolri, ke-25 personel Polri diperiksa Irwasum karena tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara yang membuat proses olah TKP dan penyidikan terhambat. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil. Kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Bareskrim Polri telah mengumumkan Barada Richard Eliezer jadi salah satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia disangkakan pasal pembunuhan, yakni barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sangkaan terhadap Eliezer juga dikaitkan dengan pasal turut serta. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri.
Di sisi lain, ayah Brigadir Yosua Huta Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan transparan, tidak ada yang ditutupi. Sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini. Kami sangat berterima kasih sekali sampai Mahfud Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tak ikut campur penanganan kasus, namun berjanji mengawal kasus Yosua terbuka dan ditangani dengan benar. Menko Polhukam menilai kasus pembunuhan Yosua bukan kasus kriminal biasa. Tapi saya katakan oke, jangan berpendapat dulu biar Polri proses bahwa itu memang gampang, tingkat polsek aja bisa. Tetapi ini ada tadi psikohierarkis dan psikopolitis dan macam-macam, sehingga kita semua harus sabar. Selain penyidikan tim khusus, penyelidikan juga terus dilakukan Komnas HAM. Eliezer bukan tersangka tunggal, maka yang ditunggu adalah siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan itu. Usut tuntas kasus polisi tembak polisi tak bosan-bosan disuarakan masyarakat. Bukan sekadar siapa yang sebenarnya jadi tersangka dan kemana kasus bermuara, tapi kepercayaan publik terhadap Polri jadi pertaruhan. Maka penyidikan harus benar-benar transparan. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.